Halo semua sobat akuntansi, kalian pernah dengar nggak sih istilah laba tapi bangkrut? Kok bisa ya perusahaan yang untung tapi mau tutup? Gak usah bingung teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita akan ngebahas di materi cash flow statement atau laporan arus kas. Banyak yang mikir kalau misalkan perusahaannya untung berarti perusahaannya itu sehat dan nggak bakalan bangkrut. Nah, tapi pada kenyataannya, laporan laba itu belum tentu menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Contohnya bisa kita lihat dari PT Sariwangi Indonesia, yang mana perusahaan ini masih mencatat laba dari penjualan produknya. Tapi, sebagian besar penjualan tersebut dilakukan secara kredit, yang mana artinya uang tidak langsung masuk. Ditambah lagi, mereka punya utang dan bunga yang besar. Akhirnya, arus kas dari aktivitas pendanaan lebih banyak digunakan untuk membayar utang dan bukan untuk memperkuat biaya operasional. Nah, karena gagal menjaga likuiditas, Sariwangi dinyatakan pilot pada tahun 2018. Selain itu, ada juga cash Enron dari Amerika Serikat. Mereka menggunakan metode mark to market yang mencatat keuntungan di masa depan seolah-olah sudah terrealisasikan. Alhasil, laporan laba ruginya terlihat sangat menguntungkan. Pada kenyataannya, arus kas operasional mereka jauh lebih kecil dari laba yang dilaporkan. Lebih parahnya lagi, Enron menyembunyikan utang mereka lewat entitas khusus. Dan pada saat praktik ini terbongkar, kepercayaan investor mulai menurun. Dan akhirnya, Enron mengalami kebangkrutan, padahal sebelumnya ia menerima banyak profit dan juga keuntungan. Nah, dari dua kasus tersebut, apa sih hubungannya dengan laporan arus kas? Nah, disinilah letak pentingnya arus kas. Yang laporan laba rugi memang menunjukkan seberapa besar keuntungan sebuah perusahaan, namun belum tentu menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk bertahan. Laporan arus kas justru memberikan gambaran yang nyata berapa nilai yang benar-benar masuk dari penjualan dan berapa yang keluar untuk membayar hutang, biaya operasional, dan investasi. Kalau kita lihat secara lebih detail nih, dari kasus PT Sariwangi, labanya ada, tapi arus kas operasinya negatif karena penjualan kredit nggak langsung jadi kas. Sementara itu, arus kas pendanaan habis buat bayar hutang. Hasilnya, likuiditasnya drop deh. Lalu, di perusahaan Enron, laba besar telah tercatat di laporan keuangan. Tetapi, laporan arus kas operasionalnya jauh lebih kecil. Selain itu, terdapat utang yang tersembunyi. Akibatnya, laporan keuangan tidak mencerminkan arus kas yang nyata. Dan ketika terbongkar, perusahaannya langsung kolaps deh. Kesimpulannya, laba itu penting, tapi kas itu nyata. Jika sebuah perusahaan memiliki laporan arus kas operasi yang terus negatif, perusahaan bisa jatuh meskipun laba rugi terlihat profit.